Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru, ketemu lagi dengan Marianto. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan terkait dengan perubahan dari penyusunan materi, kemudian pembelajaran dan juga ujian online di LMS SMA MUHI pada tahun ajaran 2021-2022 untuk semester 2. Untuk akses dan sebagainya masih sama, jadi kita masuk dari lms.smui-yok.se.id akan membawa ke halaman seperti yang saya tampilkan di depan. Kemudian untuk masuk, kita bisa masuk dari tingkat kelas yang terpilih, jadi misalnya kelas 10. Dan nanti kita akan dibawa ke halaman kelas 10. Kita coba login di sini. Ini saya demokan sebagai admin. Untuk Bapak Ibu Guru silahkan login menggunakan username dan password masing-masing. Kemudian pada kurs kategori itu nanti akan muncul dua Bapak Ibu. Jadi kelas 10 semester 1 dan juga kelas 10 semester 2. Untuk di semester 2 silahkan gunakan kelas 10 semester 2. Oke. Kemudian untuk perbedaannya begini Bapak Ibu. Untuk yang pertama, kelas 10 semester 1 kemarin kita kan by mapel. Jadi kelas Muhammadiyah kelas 10, kemudian tarikh kelas 10 dan seterusnya. Artinya pengelompokan kita by mata pelajaran. Untuk kesempatan semester 2 ini, ketika kita klik, maka pengelompokannya adalah by kelas. Jadi di sini ada kelas IPA 1, kelas IPA 2, dan seterusnya sampai kelas 10 IPS 3. Contoh, ketika kita mengajar di kelas 10 IPA 1 misalnya, oke, di kelas 10 IPA 1 itu nanti sudah dibuat beberapa topik, yang topik itu adalah mata pelajaran yang ada di kelas tersebut. Kemudian ketika nanti Bapak Ibu Guru akan melakukan perubahan, kemudian penambahan materi dan sebagainya, maka silahkan jangan lupa untuk turn editing on seperti ini. Oke, di sini hak Bapak Ibu Guru sama dalam mengelola kelas di kelas ini, kelas 10 MIPA 1. Kemudian pada topik-topik yang sudah diingat, misalnya contoh di sini saya akan mengelola untuk matematika misalnya. Ya sudah, nanti kelompok Bapak Ibu ada di matematika. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini, misalnya contoh menambahkan materi, file ya misalnya gitu. Kita menambahkan filenya misalnya ada di sini. Misalnya ini modul matematika kelas 10 semester 2, misalnya contoh seperti ini. Kemudian silahkan nanti ditambahkan filenya, misalnya contoh di sini ya, filenya ini saya upload misalnya. Kita coba contoh aja di sini. Oke, filenya sudah, kemudian kita upload. Nanti setelah file di-upload itu maka ini saya skip aja ya. Nanti file setelah masuk di sini kita bisa save, kemudian display. Nanti hasilnya akan masuk di sini Bapak Ibu. Jadi matematika wajib ada di sini. Begitu juga ketika nanti Bapak Ibu masukkan file PowerPoint, memasukkan URL YouTube dari materi yang Bapak Ibu akan sampaikan, kemudian membuat kuis dan sebagainya, maka akan masuk di kelompok ini. Jadi tidak ada perbedaan untuk caranya, yang membedakan hanya penempatan saja, yaitu ditempatkan dalam kategori yang sudah atau kurs kategori atau topik yang sudah ditentukan di sini. Kemudian yang paling penting di sini Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu akan melakukan penambahan soal, ini sangat penting. Karena apa? Karena kita jangan lupa bahwa saat ini kita terkelompok dalam satu kelas. Di sini adalah ada seluruh mapel yang ada di kelas itu mengumpul di sini, sehingga otomatis apa yang kita lakukan itu adalah sama dengan mapel yang lain. Sehingga kita mempunyai hak yang sama untuk mengelola mapel kita pada topik di kelas yang kita pilih. Saya lanjutkan contoh ketika kita akan menambahkan kuis misalnya. Ini ada yang sangat penting di sini. Kita coba kuis. Atau kita masuk dari oke, kita coba dulu aja. Misalnya ini ulangan harian matematika wajib kelas 10 MIPA 1.
kemudian timingnya nanti silahkan diatur dan sebagainya. Ini coba tak save and display ya, karena nanti yang perlu kita atur di sini. Nah, di sini contoh edit quiz. Oke, di sini kita bisa masuk dari question bank. Ya, oke, question ya. Di question, nah di sini yang penting. Oke. Bapak Ibu, karena kita masuk dalam satu kelas, kemudian di dalam kelas itu ada semua mata pelajaran yang ada di kelas itu, maka ketika Bapak Ibu akan membuat sebuah kuis atau bank soal, maka harus dimulai dari membuat kategori terlebih dahulu. Kategorinya apa? Jadi itu harus ditentukan dulu. Jadi harus dibikin dulu kategorinya, baru kita bikin isi dari kategori itu. Misal coba dari sini. Mana ini add kategori, misalnya di sini berarti matematika wajib. Kategori ini silahkan diisikan sesuai nama mapelnya Bapak Ibu. Jadi kategori ini silahkan dimasukkan. Kategori ini berada di bawah 10 MIPA 1. Jadi nanti di sini adalah kategori untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 MIPA 1. Oke, ini kita add saja, ID-nya bisa dikosongkan. Kita kembali ke sini, kita coba sudah muncul atau belum. Oke, sudah muncul ya. Di sini muncul, kita pilih matematika wajib, bahwa kita mengelola matematika wajib. Di sini ada kategori untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 10 IPA 1. Artinya ini sama dengan mata pelajaran yang kita ampu. Berikutnya apa? Berikutnya kita baru create a new question. Misalnya multiple choice, kemudian kita coba add. Jangan lupa ini tidak boleh salah Bapak Ibu, jadi silahkan dibuat, tetap harus ada di matematika wajib. Bagaimana kalau bikin subnya, misalnya KD2, KD3, nah kita kembali ke kategori lagi, yaitu kita cari di coba question, nah ini di sini kategori. Coba klik kita ke kategori, kemudian add new kategori. Nah, di add new kategori ini kita pilih. Nah, kita pilih di matematika wajib. Kemudian ini misalnya mat wajib KD 2 misalnya. Berarti ini infonya adalah kategori untuk KD2 pada matematika wajib kelas 10 MIPA 1. Oke, add new ya. Jadi jangan lupa parent kategorinya matematika wajib, nama kategorinya adalah mat wajib KD2. Ini add new. Oke, sekarang kita kembali ke question. Maka di sini ada muncul beberapa. Nah, defaultnya adalah matematika IPA 1. Kita sudah buat matematika wajib. Kita juga sudah buat matematika wajib KD2. Ini contohnya kalau kita akan mengelompokkan soal-soal pada mata pelajaran kita pada kelompok kategori matematika wajib KD2. Kemudian ketika kita akan membuat pertanyaan atau melakukan import pertanyaan, jangan lupa ini kita add. Ini kita pilih. Nah, ini tidak boleh salah. Sekali lagi, ini tidak boleh salah. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan setiap membuat soal, harus kita pilih. Minimal adalah kita pilih mata pelajaran kita. Atau kalau kita sudah mengelompokkan berdasarkan KD, kita bisa pilih KD-nya. Seperti itu. Jadi misalnya contoh, ini kita pilih di KD. Questionnya misalnya soal contoh mat wajib kelas 10 KD 2. Nah, di sini soalnya. Misalnya ini saya coba copy aja. Kemudian misalnya ini pilihan 1, ini pilihan 2. Kebetulan pilihan 2 ini kuncinya, maka saya beri 100%. Pilihan 3 misalnya. Kemudian ini pilihan keempat. Kemudian ini pilihan kelima. Oke. Coba kita save change. Ya. Sekarang Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sini saya sudah ada matematika wajib, kemudian matematika wajib KD2, kemudian saya sudah punya satu soal, yaitu soal matematika wajib. Yang ini ada di kelompok matematika wajib KD2.
Ini bisa Bapak Ibu lanjutkan dengan menambahkan new question, tipe question yang lain, silakan. Ini saya contohkan multiple choice saja dulu. Dan jangan lupa untuk memilih kategorinya. Kategorinya tidak boleh salah. Jadi saya ulangi, kategori ini tidak boleh salah karena ini menjadi kunci dari pengelompokan bank soal yang Bapak Ibu siapkan. Ini yang paling penting. Nanti silahkan dilanjutkan untuk proses yang lain masih sama. Jadi saya kembali ke kelas. Pas 1, matematika wajib. Ini saya hapus saja ya, karena tadi uji coba. Oke, jadi Bapak Ibu nanti silahkan untuk pengelompokannya adalah berdasarkan mata pelajaran. Kemudian yang tadi saya sampaikan adalah hal yang paling penting, yaitu ketika kita akan menambahkan bank soal. Untuk yang lain caranya sama, kita tinggal add activity and resource pada topik yang sudah ditentukan, yaitu berdasarkan mata pelajaran pada kelas yang kita pilih. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Nanti untuk Bapak Ibu yang ketika login belum muncul kelas yang Bapak Ibu ampu di kelas semester 2, silakan konfirmasi dengan kurikulum untuk minta untuk ditempatkan atau minta ditugaskan pada course atau pada mata pelajaran atau pada kelas yang ada di semester 2, baik itu untuk kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Jadi sekali lagi semua caranya sama, yang membedakan hanyalah pada pengelompokannya. Jadi pengelompokan yang pertama atau semester 1 itu berdasarkan mapel, ini saya tampilkan lagi. Kemudian untuk di semester 2 itu pengelompokannya berdasarkan kelas, sehingga Bapak Ibu yang mengampu lebih dari satu kelas, maka otomatis kegiatannya diulang dari kelas-kelas tersebut. Contoh, tadi saya mencontohkan matematika di IPA 1, maka kalau saya mengampu dan saya membuat juga soal di MIPA 2, maka juga harus dilakukan di MIPA 2 dengan mengaktifkan pada topik yang sudah Bapak Ibu tentukan. Misalnya contoh ini matematika wajib, maka silahkan dimasukkan untuk PowerPoint, untuk tugas, untuk link video, kemudian informasi-informasi lain yang terkait dengan matematika, termasuk nanti penilaian dan sebagainya ada di matematika kelas 10 ini. Kemudian informasi tambahan saja Bapak Ibu bahwa seluruh siswa yang ada di kelas MIPA 2 itu sudah dikelompokkan atau sudah masuk di kelas ini. Jadi kelas ini hanya ada siswa kelas MIPA 2 saja, tidak ada kelas yang lainnya. Kelas-kelas yang lainnya otomatis masuk di kelompoknya masing-masing. Jadi untuk pengelompokan per kelas itu sudah otomatis dikelompokkan by kelas, bukan by mata pelajaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu akan melakukan ekspor hasil penilaian, kemudian ketika melakukan ulangan harian dan sebagainya, itu sudah tidak diperlukan lagi untuk melakukan filtering kaitannya dengan kelas, karena siswa di kelas MIPA 1 hanya ada siswa kelas IPA 1. Kelas IPA 2 hanya ada siswa kelas IPA 2. Otomatis ketika Bapak Ibu membuat ulangan harian di MIPA 1, maka yang bisa mengakses atau yang mendapatkan tugas hanya di siswa-siswa di MIPA 1 tersebut. Jadi gambarannya seperti itu Bapak Ibu untuk perbedaan antara kelas semester 1 dan kelas semester 2 pada Learning Management System SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sekali lagi perbedaannya hanya pada pengelompokannya saja. Kemudahan ini adalah kemudahan untuk siswa-siswa kita dalam mengakses materi sehingga terkelompok di kelas masing-masing seperti yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru ataupun siswa-siswa sekalian. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.